Saya Nisa Hanum Basuki Putri. Saya akan menjelaskan apa itu Nasdaq. Nasdaq merupakan pasar saham elektronik tertua di dunia, sekaligus menjadi bursa terbesar di Amerika Serikat. Pasar saham ini didirikan oleh National Association of Security Dealers dan mulai beroperasi pada tanggal 8 Februari 1971. Nasdaq tidak memiliki lokasi yang menjadi pusat perdagangan atau lantai bursa. Istilah Nasdaq juga digunakan untuk merujuk pada Nasdaq Composite, sebuah indeks yang meliput lebih dari 3.000 saham yang terdaftar di bursa Nasdaq, yang mencakup perusahaan teknologi dan bioteknologi terdepan seperti Apple, Google, Microsoft, Oracle, Amazon, Intel, dan Amgen. Nasdaq secara resmi terpisah oleh National Association of Security Dealers dan mulai beroperasi sebagai bursa efek nasional pada tahun 2006. Pada tahun 2007 dikomunikasikan dengan kelompok bursa OMX dari Skandinavia, menjadikan grup Nasdaq OMX sebagai perusahaan bursa terbesar di seluruh dunia yang menangani 1 dari 10 transaksi efek di dunia. Berkantor pusat di New York, Nasdaq OMX mengoperasikan 26 pasar, terutama ekuitas dan juga termasuk option, fixed income, derivative, dan komoditas, serta 3 clearinghouse dari 5 sentra securities depositories di Amerika Serikat dan Eropa. Teknologi mutakhirnya digunakan oleh 70 bursa di 50 negara seluruh dunia. Sistem perdagangan terkomputerisasi. Nasdaq awalnya dirancang sebagai alternatif dari sistem spesialis yang tidak efisien yang telah menjadi modal digunakan selama hampir 1 abad. Evolusi teknologi yang cepat telah menjadikan model perdagangan elektronik Nasdaq menjadi standar untuk bursa di seluruh dunia. Sebagai pemimpin dalam teknologi perdagangan sejak awal, menjadi lazim jika para raksasa teknologi dunia memilih untuk mencatatkan diri di Nasdaq. Ketika sektor teknologi tumbuh pesat pada tahun 1980 dan 1990, Nasdaq menjadi bursa paling banyak dipilih oleh perusahaan di sektor ini. Saya Edwin, dan saya akan membahas sistem perdagangan Nasdaq. Bursa saham Nasdaq menggunakan sistem perdagangan otomatis, pasar terbuka, dan multiple dealer trading system, di mana banyak pelaku bersaing untuk menangani transaksi di masing-masing saham individual. Nasdaq menangani lebih banyak penawaran umum perdana atau IPO daripada bursa Amerika Serikat lainnya. Sistem perdagangan terkomputerisasi Nasdaq awalnya dirancang sebagai alternatif dari sistem spesialis yang tidak efisien, yang telah menjadi model yang lazim hampir selama 1 abad. Saham yang diperdagangkan di Nasdaq juga dikenal berorientasi pada pertumbuhan dan cukup fluktuatif. Dengan demikian, perusahaan yang baru go public bisa memiliki kedudukan di Nasdaq dengan cepat jika memiliki potensi pertumbuhan yang baik. Nasdaq juga adalah pasar dealer, di mana dealer menjual sekuritas langsung ke investor dengan menggunakan telepon atau internet. Biaya pendaftaran perusahaan yang mendaftar Nasdaq kira-kira antara $50.000 sampai dengan $70.000. Bagi yang sudah mendaftar, untuk setiap tahunnya bisa melanjutkan pendaftaran dengan membayar $27.500. Di tahun 2018 November, Nasdaq memiliki kapitalisasi pasar sebesar $10,8 triliun dengan volume perdagangan bulanan rata-rata $1,26 triliun. Di sini saya akan menyampaikan tentang keadaan Nasdaq. Indeks Nasdaq menguat pada tanggal 13 Agustus 2020 dikarenakan bursa Wall Street AS tutup variatif. Data perdagangan menunjukkan Nasdaq menguat 0,27% di level 11.042. Sementara ada 2 indeks utama bursa AS lainnya. Yang pertama DJIA minus 0,29% di posisi 27.896 dan S&P 500 ditutup turun sebesar 0,20% di posisi 3.373. Saya Almas Nisman Sobat akan menjelaskan tentang nilai indeks Nasdaq 100.
Indeks Nasdaq 100 mulai diperdagangkan pada 31 Januari 1985 dengan harga dasar 250. Dalam perkembangannya, harga indeks ini terus naik hingga ke level tertinggi di atas 4.700 ketika terjadi dot-com bubble pada tahun 2000. Setelah itu, harga indeks terus menurun seiring dengan terjadinya resesi dan peristiwa 11 September 2001 yang menyebabkan angka indeks berada di bawah level 900 pada tahun 2002. Setelah mengalami recovery selama 5 tahun, pada 31 Oktober 2007, harga indeks kembali ke angka di atas 2.200. Namun nilai indeks kembali merosot dalam periode berikutnya. Ketika terjadi resesi keuangan global tahun 2008, indeks Nasdaq 100 sempat ditutup pada angka 1018 pada 20 November 2008. Optimisme akan berakhirnya krisis dan kuantitatif asing yang dilakukan The Fed membuat indeks kembali melambung ke atas 3000 pada 15 Mei 2013. Pada 3 Juli 2014 lalu, harga ditutup pada level 3923. Dari sini dapat disimpulkan bahwa nilai indeks Nasdaq 100 mudah dipengaruhi oleh kondisi ekonomi Amerika Serikat secara umum dan perkembangan sektor teknologi secara khusus. Selain itu, kebijakan ekonomi yang dilancarkan oleh pemerintah Amerika Serikat maupun bank netralnya juga dapat mempengaruhi minat investor pada saham-saham Amerika Serikat. Indeks Nasdaq termasuk salah satu indeks harga saham Amerika Serikat yang banyak diperdagangkan secara CFD atau Contract for Difference. Di samping indeks Dow Jones 30 dan indeks S&P 500. Mungkin perdagangan indeks Nasdaq belum populer di Indonesia, tetapi sudah banyak broker forex yang menawarkan instrumen ini. Indeks ini juga dinamakan US 100, US Stat 100 atau Nas 100 dan diperdagangkan berdasarkan indeks Nasdaq 100. Fitur perhitungan berdasarkan minimum tick atau biasanya 0,25. Kesimpulan, Nasdaq adalah marketplace elektronik global untuk membeli dan memperdagangkan sekuritas atau efek. Nasdaq adalah bursa elektronik pertama di dunia. Sebagian besar raksasa teknologi dunia, termasuk Apple dan Facebook, terdaftar di Nasdaq. Bursa ini beroperasi di 25 market dan clearing house dan 5 central securities depository di Amerika Serikat dan Eropa. Saya Ali, terima kasih.